Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersama kami di channelnya Pengelana Jagat. Ini baru, yaitu kita membahas tentang misteri maupun tentang alam-alam yang berbau budaya, mistik, dan lain-lain. Contohnya di gunung, pantai, candi, dan lain-lain ya. Tapi kali ini kita ibarat ngobrol santai atau ngobras namanya. Kita ngobrol santai tapi namanya misteri. Nah, kali ini kita ada narasumber. Nanti beliau akan memperkenalkan diri juga, narasumber dan juga pelaku spiritual. Di samping saya juga ada pelaku spiritual juga. Nanti biar memperkenalkan diri masing-masing. Sebelumnya kita perkenalkan diri dulu, monggo Gus, silakan. Namanya siapa, dari mana, terus apa kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wicaksono. Saya akan sedikit mengulas tentang pengalaman saya, pengalaman mistis saya waktu di Alas, tepatnya di Alas Banyuwangi, dimana dulu saya pernah mungkin pas ke sana saya seperti ya mengalami suatu spiritual lah atau mistis pada waktu itu di sana. Itu tadi dari Gus Ari dari Sony Kedua. Dia ceritakan tentang pengalamannya di Alas Purwo. Kita menuju ke sebelah lain. Monggo perkenalkan, namanya siapa, dari mana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalid dan saya ingin pengalaman pribadi di Alas Purwo Banyuwangi. Barangkali mau ada yang nanya nanti dari teman-teman, barangkali pengalaman kita ada yang baik, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Tadi beliau ke sini, nanti akan menanggapi. Pak, beliau Satrio Alit ya, gelarnya Satrio Alit dan spiritual. Ini nanti akan menanggapi dan menjelaskan bagaimana spiritual itu ya, goib-goib atau dari kalangan magic itu seperti apa ya. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita horor dimulai. Silakan Gus Ari, monggo ceritanya. Ya Mas, saya akan mulai sedikit mengulas suatu cerita mistis di mana pengalaman saya pada waktu itu di Alas Purwo. Saat itu saya bersama rekan saya, tepatnya ya si A sama si B lah ya. Saya nggak akan kasih nama, cuman orang tiga kita ke sana. Pada waktu itu kita berangkat dari kota pukul 10 siang. Jadi pada waktu pukul 10 siang itu nyampe Banyuwangi itu kira pukul jam 11 atau 10 malam pada waktu itu. Hampir 12 jam karena memang pada waktu itu bukan sepeda motor. Kita jadi kalau mungkin capek ya kita mampir ke Indomaret atau Alfamart gitulah. Jadi pada waktu kita selesai tujuan sampai ke Banyuwangi itu pukul jam 10 malam, kita merapat dulu rumahnya rekan. Pada waktu itu di sana kita sudah disambut sama rekan kita di sana. Sebelum kita mengalas ke Alas Purwo, kita santai dulu di rumah teman pada waktu itu. Ngopi, nyantai. Jam 1, jam setengah 1 malam itu kita berangkat Mas. Kita masuk ke Alas Purwo pada waktu itu setengah 1 jam 1. Jadi pada waktu itu orang 4 ya. Jadi yang 3 dari kota, yang 1 dari sana. Kita langsung berangkat ke Alas Purwo. Nah, dan di tengah perjalanan itu nggak ada apa-apa. Aman sampai tujuan. Kita ke gua ya. Di sana itu
ada tempat gua itu guanya bisa dibilang Astana itu aja. gua Astana ya, betul. Ke sana kita orang 4, lalu sampai ke pura juga, sampai ke candi juga, di situ ke candi juga. Selesai kita waktu itu nginap, masih rencananya tuh nginep. Berapa Cuman orang waktu itu? Berapa orang? 4 orang pada waktu itu. Rencana kita kan nginep tuh pada waktu itu. Setelah kita nginep ini, tapi cuman salah satu temannya kan besok ada yang kerja gitu. Jadi mau nggak mau kita harus kembali gitu. Itu sempat masuk ke guanya. Kita sempat masuk ke guanya dan kita sempat ya ritual sedikit lah ya. Setelah itu kita kembali ke kota tuh. Maksudnya saya kembali ke Alas itu pukul jam 8 pagi pada waktu itu ya. Di gua itu ada kejadian mistis atau enggak? Nah itu Mas, itu Gus, pada waktu kita mau keluar gua itu, ini saya ceritakan pengalaman pribadi saya pada waktu itu. Mau pagi ya, tapi mau pagi, matahari itu seperti bersinar, cuman agak redup. Dan teman saya bilang sama saya pada waktu itu, wah matahari ini apik ya ini. Delon itu loh, mau keluar matahari pada waktu itu. Lah anehnya Mas, pada waktu saya mau keluar ke hutan itu tadi kan, seakan-akan matahari ini nggak sampai ke atas. Jadi posisinya dia itu terus di seperti setengah gitu. Jadi redup, seperti redup. Pagi apa? Pagi hari itu. Mendung. Iya mendung seperti pagi hari itu, tapi suasana itu kayak mendung seperti suram gitu loh pada waktu itu suasana itu. Kita keluar dari Alas tapi pada waktu itu jam saya lihat itu pukul 5 pagi Mas ya, setengah 6 lah, jam 6. Saya lihat jam 6, tapi anehnya kok belum pagi gitu saya itu lihat. Ya di gua itu nggak ada gangguan kayak jin-jin atau Oh nggak ada, pada waktu itu nggak ada Mas. petapa gitu. Nggak ada Gus, pada waktu itu kita keluar aman-aman saja. Ya pada waktu kita pulang balik baru itu tadi kita mengalami suatu gangguan gaib mungkin ya. Jam 6 itu saya lihat, wah waktunya pagi tapi belum pagi pada waktu itu Mas. Kita lewat itu alur yang sama, tapi tembusnya sama lagi. Kayak diputar gitu. Kayak diputar. Akar nimang ya. Mungkin kalau orang seperti itu dulu seperti itu ya. Katanya kalau mutar gitu ya kena akar memang. Saya lihat jam itu menunjukkan pukul 7 Mas. Setengah 8, jam 8, jam 9. Iya. Jam 9 pagi, sudah mulai siang. Tapi anehnya itu matahari itu masih matahari masih gitu aja. Biasanya. Seperti biasanya, anehnya seperti itu. Nah, saya lihat ini jangan rusak atau gimana saya gitu kan. Ini masih malam atau gimana ya. Teman-teman udah lelah semua kan. Akhirnya ya di situ aja Mas. Saya mencoba untuk menenangkan diri. Saya coba untuk ingat. Saya coba untuk sedikit bertafakur lah ya kepada Sang Maha Kuasa. Teman-teman saya suruh, ayo kita hening sebentar. Kita hening sebentar, akhirnya orang 4 tadi kita coba hening sebentar. Di sela hening kita itu Mas, ada orang yang datang. Tapi beliaunya ini memakai baju hitam. Tapi wajahnya itu nggak kelihatan. Beliau itu pakai caping gunung gitu. Pakai topi caping gunung sawah ya, sawah topi gunung. Nah, ya petani itu kan. Akhirnya saya itu bilang, rekan saya itu ditaplek gini kan, mau kemana? Ajengnya balik Pak, kalau nggak tahu jalan. Ayo sini, ditunjukkan Mas sama yang caping gunung tadi, bapak tua tadi kan. Ditunjukkan ke sananya, ke barat. Ditunjukkan arah barat. Ayo ikut saya. Nah, ragu-ragu Mas, tanpa rasa takut. Namanya kita ingin selamat kan ya. Kita nggak tolak sudah. Lelah banget. Kita ngikut. Akhirnya bapak itu tadi ngikut. Akhirnya nyampe ke suatu jalan setapak Mas. Itu waktunya masih pagi atau sudah siang tapi kayak pagi?
anehnya saya jalan sama bapak itu perkiraan saya itu lama mas, mungkin sampai mungkin jam, tak lihat itu waktu itu jam 12 jam 1 mas kita itu. Suasana kayak siang. Suasana normal, suasana normal. Agak biasa redup ya, tetap ada matahari, cuman matahari itu nggak kayak kayak redup. Nah selesai saya keluar dari keluar ke tempat jalan setapak menuju tempat kampung itu tadi. Nah saat dari kampung itu orang yang kita ikuti tadi itu sempat belakang kita tuh hilang mas, gitu loh. Kita sempat terima kasih, sempat hilang, nggak tahu kemana. Mungkin teman saya bilang mungkin baik langsung langsung ke rumahnya, mungkin pulang, di kampungnya kan sini. Setelah saya lihat mas, jam di tangan saya itu menunjukkan pukul 7 pagi Mas Ian. Jam 7 pagi. Suasana tadi siang. Tapi jam 7. Siang tapi matahari itu nggak ada panas, nggak ada apa, redup Mas. Tapi setelah kita keluar dari jalan setapak tadi itu ke perkampungan, jam menunjukkan masih pagi jam. Bentar ya. Jadi Gus hari ini macam kayak masuk ke dunia alam gaib. Mungkin dari Gus itu bisa menanggapi fenomena apa itu Gus? Baik ya. Di gua itu kan ada seorang perpasak sama jinnya itu banyak dan berbagai jin di situ. Biasanya Gus, kalau orang nyasar atau orang bingung di situ, pas petapa sakti itu keluar dan menunjukkan jalannya. Bilang kita itu nggak tersesat, kan kita niatnya kan baik. Kita ya juga nggak nantang. Beda lagi kalau nantang. Kalau nantang mungkin kita hilang di situ. Mungkin jenengan sama teman-teman jenengan mungkin pas ura-uri pengen tahu. Iya, benar. Pasti sosok tawa sakti itu tadi kalau niat kita baik dan menunjukkan jalan. Tapi apa masuk ke alam dunia mereka? Masuk. Makanya kan saya mendengarkan dari ceritanya jenengan, serasa matahari itu nggak keluar kayak jam, menunjukkan jam 12 tapi kayak pagi. Padahal itu siang, tapi kan pagi itu kita sudah masuk ke alam gaib. Dan pasti turun ada, mesti kakek petapa sakti mesti keluar. Dia pun jelmo, bisa menjadi petani, bisa menjadi orang cari rumput, dan itu pun saya alhamdulillah bisa ketemu sama kakek-kakek sebelah. Nah ya itu, makanya pada waktu itu saya sangat bersyukur sekali. Saat itu saya merasa shock kan teman-teman kan, wah kok jam berapa kamu? Jam 7, jam 8. Wih, rasa di jam 12 siang kok kita jam 1 kok. Tapi anehnya itu teman-teman langsung shock semua. Itulah pengalaman pribadi saya waktu di Alas Purwo. Intinya melewati kita pernah masuk ke alam mereka. Memang kalau disebut alam mereka itu sama seperti kita. Cuman di alam mereka itu tidak ada kehidupan. Berarti sosok yang menonton tadi itu kemungkinan siluman. Saya bilang katakan seperti itu juga jin atau apa, mungkin juga bisa disebut luhur mas ngaham. Yang saya tahu, yang penting saya donasi pada waktu itu. Kalau mungkin nggak ada pertolongan dari beliau, kita tidak tahu, mungkin kita tersesat ke dalam alam terus. Ya, jadi alhamdulillah sekali pada waktu itu. Ini kayak orang tua tadi menonton, tapi ngomong apa? Gus dua itu. Nggak ngomong apa-apa Gus. Iya. Jadi diam aja. Ngajak jalan-jalan. Nggak, ya cuman ngikut aja tuh. Ngikut aja. Nggak muter kan nggak? Nggak. Bawa ke Anehnya Gus. Belum ketemu itu muter ya teh. Iya. Anehnya yang kita ikuti itu pada waktu sebelum ada kakek itu kan kita ngelewati jalan terus tapak. Kita muter di situ aja. Kembali di situ lagi. Tapi setelah kakek itu datang, kita ditunjukkan arah, dan anehnya ngarahnya itu malah ke jurang gitu loh.
Makanya Jurang. makanya waktu itu kita sama teman-teman sempat ragu loh. Kenapa kok sampai ke jurang-jurang gitu loh. Anehnya itu beliau itu. Jadi itu ke jurang-jurang udah. Jurang itu kita lewati. Tapi sama nemui makhluk seperti manusia atau apa atau enggak masuk di alam Pada itu? waktu masuk ke alam itu saya tidak mendengar atau tidak menemukan suatu makhluk sedikit pun. Tapi suasana tidak ada. Kesunyian yang ada. Kesunyian, kehampaan, ketenangan, seperti kehidupan tidak ada. Tapi wujudnya itu alam. Ya seperti ini kita. Berarti bisa digambarkan kayak seolah-olah kita di dalam hutan, terus tidak ada kehidupan. Tidak ada tapi, kehidupan. Nuansa apa namanya kayak sore hari atau kayak nggak ada siang nggak ada malam gitu. Tidak ada siang, nggak ada malam. Tengah-tengahnya itu. Iya. Bagaimana Gus? Apa seperti itu alam-alam lain? Ya, untuk kita masuk ke alam gaib, mungkin di situ kan kalau pengalaman saya itu ada apa? Ada kayak kampung-kampung gitu. Sama orang lalu lalang itu sama. Cuma kebanyakan dia itu diam dan tidak banyak bicara. Kalau misalnya jenengan masuk ke alam gaib terus sunyi, ya mungkin itu pas lagi acara hajatan apa itu. Tapi di sana ya alhamdulillah bisa kembali. Jadi intinya di situ tuh pesan saya jangan terlalu sembrono kalau di alam-alam itu. Kita ucapkan salam supaya kita selamat gitu aja. Ya, apa ada lagi Gus ceritanya? Mungkin pengalaman saya cuma itu ya. Oke. Waktu di Alas Purwo. Ya mungkin jenengan ini apa namanya tanpa sengaja waktu ke situ ketemu bapak tua tadi dan sengaja masuk ke dunia mereka. Intinya dunia mereka itu seperti kayak gini ya, Gus? Iya, betul. Cuman sunyi tapi hening lebih kayak Iya, betul. hampa. Betul. Gitu kan. Nah, itu pemirsa, kalau kalian ke tempat-tempat angker, ke gua, ke hutan, kemanapun yang itu keramat bengit, ingat pertama jangan takut dan dua jangan menantang. Intinya biasa aja karena mau nggak mau kita itu hidup berdampingan. Iya. Karena di Al-Quran juga sudah dijelaskan jin itu memang ada, cuman dimensinya lain. Kita di dimensi 3, di 4, bahkan 5. Jadi satu alam hanya berapa gitu dimensi. Betul. Makanya hati-hati kalau sudah masuk di situ. Kalau kalian merasa itu banyak pikir. Jadi pengalaman besar tadi pengalaman atau pelajaran itu kalau masuk itu panik pertama. Kedua ya selesai. Ya, kan memang orang tuh banyak yang tidak percaya dengan hal seperti itu. Kira-kira banyak kok orang-orang yang mungkin tidak percaya hal seperti ini, tapi yang saya kuatkan di sini kata-kata saya ini, jika kalian tidak percaya dengan hal gaib seperti itu, jin itu bukan malah tidak akan takut pada kalian, malah dia suka. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak percaya dengan hal gaib, maka gaib ini malah suka, Malah suka. malah suka malahan. Gak suka. Tes, Iya beneran, malah suka gaib itu. Makanya dibilang kalau kita itu gaib ini kan bisa, dia ini bisa menyerap energi kita ini dari mana aja ya. Mimpi bisa, ya kan? Nyata bisa, atau mungkin suatu ketidakngajaan itu bisa. Jadi seperti mimpi ya. Kita ke tempat seperti ke tempat angker lah, ke tempat mistis. Kita ke tempat mistis, kita mengatakan, kita percaya seperti hal seperti itu. Di saat kita lelah, energi kita itu sudah keserap. Itulah gaib mulai main. Ya kan? Di mana kita lelah, itulah gaib mulai main. Bukan energi kita yang terkuras, tidak. Gaib itu main. Dia main sehingga lelah kita tadi ini menjadi ngantuk. Lelah dan mengantuk hingga kita tertidur.
Setelah kita tertidur nanti, itulah gaib perannya akan muncul, di mana dia akan masuk ke dalam mimpi kita. Itu bisa seperti itu. Jadi macam ya gaib itu memang yang jelas ada, dan pengalaman orang itu macam-macam. Termasuk Gus Hari tadi menjelaskan tentang energi-energi gaib yang namanya bersinggungan dengan manusia. Pokoknya intinya begini, gaib itu ada dan dimanapun berada, kita ibaratnya jaga sopan santun. Oke, itu aja. Apalagi bagi orang awam, kalau yang orang spiritual ini jangan dibahas lagi ya. Itu aja mungkin ceritanya horor tentang Alas Purwo Banyuwangi. Siapa yang tidak tahu Alas Purwo, semuanya yang tahu kan, di Banyuwangi, dan terkenal paling angker se-Jawa Timur. Oke, sekian ceritanya dari mudah-mudahan manfaat, dan jangan lupa di subscribe channel Pengelana Jagat, karena ini kita di awal, masih baru, dimaklumi seperti ini. Nanti selanjutnya kita akan bawa kalian ke putar-putar tanah untuk mengenal jenis-jenis makhluk halus, salam dan lain sebagainya. Oh ya, untuk kalian yang Barangkali ada yang masukan untuk ke tempat iya, barangkali telusuri sana. barangkali teman-teman yang nonton ada masukan, komen ya, komen tempat mana yang paling angker, tolong di komen, nanti kita akan meluncur ke sana. Kita akan coba masuk ke dalam dunia mereka dengan ilmu spiritual. Oke. Oh ya, ini nanti informasi kalau ada yang ingin pagar rumah atau mengobati penyakit atau medis, nanti bisa menghubungi ini, dia akan ditangani spiritual kita ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.